Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ada, cuman mungkin banyak orang nggak tahu apaan sih gitu. Tapi kalau kita dokter forensik tahu. Dan biasanya kalau kayak begituan kita dapetin ininya, misalnya dia gitu, kita tahu, kita tanya. Dia itu begitu kalau deteksinya gampang. Orang yang kira-kira yang jadi targetnya dia itu dia udah biasanya memanipulasi orangnya. Gitu-gitu yang jadi targetnya itu suruh kabur keluar. Nah, ini hari ini kita ngobrolin saya mau ngomongkan Dokter Jaya senang nonton film. Ya. Tapi Dokter Jaya nonton filmnya Dokter Jaya nonton film kartun melulu nih. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Yang itu bahasanya kayak detektif apa saya suka. Detektif mah enggak ini. Orang yang berantem juga suka. Iya, yang saya ajak mau nonton sama Dokter Jaya itu cerita-cerita yang apa namanya, yang buat drama rumah tangga nih, Dok. Nah, dokter jarang kan nonton yang kayak gitu kan? Jarang. Karena itu ada kejadian yang lucunya, Dok. Apa? Jadi gini, Dok. Tahu-tahu mendadak nih si emak-emak ataupun si nona-nona tadi pingsan. Ya. Lepak gitu kan. Dibopong nih sama orang laki-laki, Dok. Tapi itu tangan otomatis, Dok, begini. Kayak takut jatuh, Dok. Orang pingsan itu tapi masih sempat mikirin nanti kalau kenapa-napa jatuh dipeluklah ke sini tuh tangan main aja terus. Jadi itu bukan pingsan kan, Dok, yang kayak gitu. Nah, ya, memang bukan soal peluk aja. Kalau diangkat tuh tangannya nggak ngample tapi dia begini, berarti artinya kan dia ada otot yang tegang. Itu artinya dia nggak belum pingsan, benar, Renggi. Nah, kalau itu dia benar-benar lunglai gitu. Jadi artinya yang kita mau bahas ini, Dok. Pingsan yang sebenarnya tuh seperti apa dan istilahnya kondisi-kondisi apa nih, Dok, yang istilahnya kok jangan sampai kemudian gini. Kalau ada orang pingsan, pertama kita tahu dulu nih pingsan tuh bedanya apa sih sama orang yang sadar. Ya kan? Kedua, penanganan nih. Jangan sampai orang udah pingsan malah kita bikin mati, Dok. Kan parah tuh, Dok. Gitu. Sebenarnya bukan penanganan dulu, sebenarnya kita tahu tuh sebabnya apa gitu. Kalau orang tiba-tiba dari berdiri misalnya, tiba-tiba glosor gitu ya, jatuh. Kita lihat dari jatuhnya aja sebenarnya kalau dia langsung jatuhnya tiba lemas begitu langsung gini, sama jatuhnya brak gitu kan, itu jadinya beda, Franky. Oh, jatuhnya aja udah beda tuh, Dok ya? Beda. Jadi satunya glosor. Gitu ya. Yang satunya lagi gubrak. Iya. Yang ngegubrak apa yang sempat pegangan? Biasanya sih pingsan itu kalau itu dia langsung glosor gitu aja, Franky, nggak ini. Nah, sekarang kalau lihat kondisi kan itu satu kondisi yang kalau di rumah itu bisa terjadi kapan waktu kan. Nah, kalau menurut saya kabel-kabel jangan-jangan kena listrik, Franky. Karena itu juga bisa bikin orang glosor langsung dia langsung. Oh, jadi maksudnya Dokter Jaya artinya di sini orang ngeglosor itu ada dua sebab. Iya. Sebab dari badan atau sebab dari lingkungan. Iya. Yang perlu di itu nih, karena kalau misalnya dia ngelosor tuh gara-gara listrik, ya matiin listrik dong yang dulu supaya jangan ada ke orang kedua yang ngelosor. Itu satu. Yang kedua, kalau orang kena listrik begitu, dia stop, jantungnya stop. Biasanya yang stop tuh di awal jantung mereka. Karena listrik lawan listrik kan, jantungnya stop. Nah, orang itu sebenarnya kalau kita nggak nangani dengan benar dia bisa mati kayak gitu. Oh, berarti orang stop jantung karena ini listrik di sini arusnya berapa, di sini arusnya berapa, beda tegangan juga, Dok ya? Iya. Dan itu biasanya yang kalau kena ke jantung itu kalau dia pegang listrik terus dia megang sesuatu yang akhirnya larinya ke tanah, grounded. Masih aman ya, Dok? Masih lebih aman gitu? Aman. Nah, cuman tetap aja ngerenyet. Iya. Nah, itu dia bisa pingsan. Kalau misalnya lihat di sekitar ada listrik, yang jelas matiin listrik. Ada orang yang matiin listrik kemudian langsung nolongin orang. Ya harus di RJP, Franky. Resusitasi jantung paru. Terus gimana kan di rumah kadang-kadang orang nggak ngerti. Gampang. Sebenarnya RJP itu yang gituan satu. Ototnya jantungnya mesti dipompa, Franky. Duduk aja berlutut di sebelahnya dia, dada di sini nih, ini kan ada ulu hati ini yang banyak lembek. Atas sedikit. Yang orang kalau ketonjok nih langsung gubrak jatuh lagi tuh. Atas sedikit ke kiri.
ditekan gini aja. Atau di pas di atas sedikit, jadi di tulangnya ditekan. Tunggu dok, ditekannya tuh pakai dua ini, Iya, dua telapak, dua telapak. bukan dua jari Ah. gini dok ya. Tekan. Sebenarnya kalau yang resusitasi yang benar adalah tekan 5 kali, terus kemudian dipompa mulutnya, ditiup. Nah kalau misalnya contoh ini adalah misalnya pembantu kan kita mungkin nggak mau niup dong. Nah itu bisa kita pakai corongan atau apa, ditiup lewat corongan atau pakai kertas, pakai koran, ditiup lewat itu nggak apa-apa. Setiap 5 kali pompa napas sekali, pompa seperti itu. Nah, itu bisa bangun Franky. niupin itu dok, kalau kita punya kompresor atau pakai pompa, Oh enggak, cuma sekali-sekali dong, cuma cus gitu. Kan jadi lebih yang kenceng tuh. dimasukin itu ini dadanya ngembang, udah gitu. Pompa dengan cara seperti itu dibangun lagi, Franky. Sebenarnya yang perlu ada pemijatan pada jantung. Dipijat jantung supaya ototnya dia bekerja lagi. Iya. Dia kalau dipijat gitu, jantungnya bekerja lagi. Udah gitu dia bangun pasti. Kalau disetrum lagi dok, Hah? kan Oh. di film-film nih dok, Oh. kan ada tuh yang pakai Iya, itu Cedet. defibrilator namanya. kan Di tuh bandara juga ada, tapi disetrum lagi tuh dok namanya. kalau pakai begituan bisa, tetapi masalahnya kan alat itu kagak ada di rumah. Iya sih. Saya cuma ngajarin nih apa yang bisa dilakukan. Kalau tiup ke mulut sih bisa, tapi kalau misalnya itu anggota keluarga sendiri langsung ditiup aja. Hidungnya ditutup, mulutnya ditiup, gitu. Jadi 5 Lima. pompa. Dan itu tekennya mesti pakai tenaga tuh dok ya, Iya, nggak boleh cuma asal ya gitu ya, nggak Iya. bisa ya. kecuali kalau anak-anak kita pakai tangan aja, Ah. satu tangan. Jadi lakukan itu 5 1 ini biasanya langsung bangun lagi. 5 kali tek 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 Tiup sekali, terus tiup. 5 1 gitu loh. Resepnya kayak gitu dok. Iya, ya? cuman begitu doang. Cuman kalau kita ada resiko ya yang kita banyak misalnya banyak kabel segala macam di rumah, ya itu mesti diberesin lah. Karena kenapa? Sebenarnya itu terjadi misalnya pada anak-anak ya. Seringkali kita punya colokan itu, kan ada colokan yang bolong itu aja. Itu resiko, Franky. Nah, jadi kalau itu tadi ada beberapa pengaman ya. Pertama, kalau ada colokan, harap colokan rada tinggi, apalagi kalau punya anak, supaya jangan gampang dimain-mainin sama anak-anak, itu satu. Kedua, jangan lupa beli colokan yang bagus. Yang bagus artinya yang harganya relatif mahal. Karena kenapa? Saya punya berapa kali pengalaman, pakai colokan yang murah atau extension yang murah, itu gampang kebakar, Franky. Koslet. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga tuh apa? Begini, kalau kabel sudah lama ada di bawah dan segala macam, be careful, karena itu juga penyebab tuh orang tersengat listrik di rumah. Oh iya. Apa? Karena kenapa? Dimakan sama tikus atau apa? Dia rapuh, kadang-kadang rapuh, dia telanjang. Nah itu juga kadang-kadang kita nggak tahu, kita ke senggol bisa kena gitu. Jadi artinya apa? Kalau misalnya karena listrik itu, ditolong itu harus di situ. Jangan panggil dokter dulu, karena kalau panggil dokter tuh terlambat. Jadi kalau dia kena listrik, setelah kita cek itu dia ternyata listrik, Ya, itu singkirin dulu penyebabnya, listriknya diputusin dulu, baru kita tolong. Ya. Dan jangan nunggu dokter. iya. Jangan panggil jadi repot-repot, manggilin ambulan dan segala macam. Itu setengah jam baru datang, udah Nah, mati dulu, Frank. Itu penyebabnya karena jantung berhenti sehingga jantung harus diaktifkan lagi dok. Iya. Oh, Dan oke. itu paling makan waktu sekitar 10-15 menit, kalau nggak ditolong mati pasti. 51 resepnya gitu. 51 itu orang nggak terlatih pun bisa. Tapi sebenarnya orang mesti bisa lakukan itu kalau dia di rumahnya banyak anggota lah, yang orang yang suka yang suka barangkali punya orang tua atau ada, itu harus tahu. Kalau di rumah sakit pakai apa dok? Yang tadi dok? Ya, defibrilator. Defibrilator. Itu listriknya mati, di jantung dikasih listrik, juga. Jer. Itu langsung tuh listriknya Kaget jalan lagi. lagi, gitu loh. Kalau di rumah nggak ada gituan, pakai setrikaan aja dok. Kadang-kadang orang dengan hanya dipompa jantungnya ini bisa bangun lagi, Franky, tanpa ditiup ya. Tapi kalau ditiup itu lebih bagus. Karena ditiup itu kita nambahin oksigen. Itu kalau dia jantungnya berhenti, otomatis paru-paru berhenti juga tuh dok. Iya dong. Oh. Ya, nah itu satu. Yang kedua itu jangan lupa, orang bisa aja ngeglesor gitu tuh gara-gara apa? Gara-gara dia itu habis makan, Franky. Hah? Habis makan. Habis Lagi makan di ruang tamu, tiba-tiba glosor. Hati-hati. Lihat matanya, kalau matanya udah mendelik, mukanya biru.
itu kesedek, Franky. Oh. Sedek makanan. Jangan lalai, itu juga bisa mati di tempat, Franky. Iya, iya, iya. Betul, serius. Yang kayak kemarin kita bahas masalah Iya. kesedakan, Dok ya. Nah, itu Heimlich. Kan ingat ya, dari belakang orangnya kita angkat aja kayak gitu, bukan Ditekan. dipompa. Ditekan sini dari belakang, buk, gitu. Dia keluar, sembuh. Jangan yang gitu juga sama, jangan tunggu sama ini. Nanti nanti tolong di-mention tuh di episode berapa tuh yang saya ngomong soal itu. Ntar dicari deh sama. Oke. Karena itu juga penting, karena itu kalau terjadi di hotel, di restoran, terjadi di rumah lagi makan rame-rame, tiba-tiba ada orang tiba-tiba glosor gitu. Nah, itu hati-hati. Karena kita nggak pernah tahu ada barang masuk di dalam. Ini masih istilahnya orang pingsan ataupun jatuh gara-gara benda lain ya, Dok ya, penyebabnya. Iya. Dan itu biasanya tuh kalau dia makan sembari ngobrol, Franky. Atau makan terburu-buru. Makan model tentara. Lah, tentara kan dikasih jam 5 menit, Franky. Atau itu, Dok, di makanan di Jawa, Dok. Dokter telepon kan? Ya. Atau ronde kan? Kan ada yang gede-gede itu, Dok. Nah, kalau sekarang bukan itu, Franky. Boba, Franky. Boba. Boba itu kan kadang-kadang yang gede-gede itu bulatannya. Oh iya. Itu masuk blok Itu gitu. lebih parah karena tengahnya nggak ada rongganya kan, Dok. Kalau klepon, ronde itu kan tengahnya kan ada rongganya. Dan itu lebih susah. Dan itu jangan kan itu disedot Franky sisipnya. Sedot kalau misalnya buletannya lebih gede disedot blok langsung masuk gitu, masuk bener dalam itu Franky. Saluran napasnya stop. Iya. Jadi kalau listrik yang diserang jantung, kalau yang itu saluran napasnya stop, dia nggak bisa masuk udara. Pingsan satu orang. Pingsan. Itu. Jadi itu. Nah, sekarang ada lagi satu yang namanya serangan jantung. Bisa bikin pingsan. Beneran serangan jantung dia. Beneran serangan jantung. Kalau serangan jantung artinya itu bukan lagi penyebab luar nih, Dok ya. Penyebab dari dalam kita sendiri. Nah. serangan jantung. Kalau serangan jantung itu sebenarnya kita udah tahu. Misalnya kita punya anggota keluarga yang selama ini sudah pernah nyeri-nyeri dada. Pernah berobat ke dokter, sama dokter dikasih pengencer darah, dikasih apa. Nah, biasanya dokter, kalau orang-orang kayak gitu, sudah dibekali, Franky, sama dokter, obat yang ditaruh di kantong, Franky. Nah, pernah nggak nonton film, orang begitu jatuh, gitu, orang langsung periksain di kantongnya, ada tempat obat, atau apa, diambil, obatnya ditaruh di bawah lidah, dia bangun lagi, Franky. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kita, oh dia memang ada jantung, itu keluarganya, istrinya atau apa pasti tahu ada obat di rumah, di lacinya dia atau ada di itu. Tapi kalau yang benar ya, dia siapin obat itu di selalu dalam kantong. standby di kantong. Ya, itu selalu. Karena nggak ketahuan kapan bisa kambuh. Iya, nah itu obat itu bagaimana caranya? Obat itu kecil tabletnya, taruh di bawah lidah, diangkat lidahnya, taruh di bawah lidah, dia langsung serap masuk ke darah. Nah, saat kita taruh di bawah lidah ini kan ada juga nih, Dok. Saya pernah dikasih tahu nih, Dok ya. Hati-hati karena bisa kegigit lidahnya katanya, atau kita tangannya kegigit sama dianya. Enggak, karena kalau pas bagian pada saat orang seperti itu kadang-kadang dia jadi kaku. Tapi biasanya sih kalau dia yang di lidah bukan gara-gara ini, bukan gara-gara jantung, Franky. Yang itu biasanya kalau epilepsi. Oh, epilepsi. Lain-lain lagi. Nah, jadi kalau yang dia bisa tiba-tiba glosor, tapi satu cirinya tuh kalau jantung, begitu dia ngeglosor itu mukanya biru, Franky. Merah atau biru. Buka penampakan udah beda. Itu udah tahu kalau kayak begitu tuh taruh. Jadi yang nolongin tuh obat itu. Itu dia pembuluh darah yang tiba-tiba mampet karena bekuan darah atau apa. Langsung itu bekuan langsung dilepas, melebar pembuluh darahnya, jalan lagi. Itu yang harus dilakukan. Sakti juga tuh obat, Dok ya. Oh iya, tapi gini, kalau orangnya sering serangan jantung, kadang-kadang ada juga model obat lain. Kalau dia mau pergi jalan-jalan jauh, misalnya piknik kemana kan suka takut di jalan gitu. Ada yang bentuknya koyok, kayak kalau ditempel di badan, itu dia self release, masuk dikit-dikit ke badan. Jadi dia nggak akan serangan. Jadi yang satu tuh pencegahan si koyok tadi, Dok. Yang satu lagi pengobatan. Ya, pencegahan tuh lebih kalau yang gitu kalau dia sering-sering serangan gitu loh, sering kondisi gitu. Tapi kalau yang jarang-jarang serangan biasanya cuma bawa tablet. Tabletnya kecil. Nah, kalau yang tadi dokter sebutin karena dia kena serangan listrik ataupun kena tersedak, itu kondisinya sama nggak kalau orang kena jantung? Mukanya merah biru gitu. Kalau tersedak biasanya mukanya pucat.
nggak ini. Pucat malah, Dok, ya? Oh iya, pucat. Terus udah gitu dia bengong gitu, matanya mendelik gitu. Itu seperti itu. Itu Tetapi ciri khasnya ya. Jadi beda lah kalau tersedak lagi makan pasti atau Iya, lagi makan iya. atau habis minum atau apa gitu ya. Heeh. Dan dia itu lagi terburu-buru misalnya seperti itu. Kalau kesengat listrik juga sama, Dok, ya. Nah, kalau sudah itu selesai, itu namanya P3K-nya. Ya barulah telepon dokter, dokter dari sebelah atau di sekitar rumah lah dokter atau minta rumah sakit kirim ambulan. Jadi habis begitu jangan udah gitu ya udah selesai. Ya biar dokter selesaikan. Tapi maksud saya gini, kalau itu nggak diselesaikan di awal, itu sampai di rumah sakit begitu jemputan datang udah game lagi. Jadi jangan itu. Jangan nunggu lah ya. Terus artinya yang itu setelah itu jangan dianggap udah selesai baik-baik aja gitu ya. Iya, udah nggak Dicek selesai lagi gitu ini loh. ada lanjutannya apa enggak gitu maksudnya dokter ya. Nah, Oke. Terus, Dok? ada satu juga yang juga lumayan sering itu yang dari dalam itu apa? Epilepsi, Frankie. Epilepsi yang namanya grand mal. Epilepsi yang tipe besar. Jadi artinya dia lagi gini tiba-tiba mata mendelik tuh kejang-kejang. Kejang-kejang jatuh gelepak mulutnya membusa. Iya, busa tuh, Dokter. Itu epilepsi, Frankie. Itu sebentar, Dok. Itu kan katanya keluar busa. Iya. Itu kalau kena busanya katanya ketularan kita, Dok. Enggak lah, enggak. Enggak ya? Enggak, itu terjadi karena kenapa? Ini kan di otak ini isinya kabel-kabel listrik semua. Kabel itu mestinya nggak konslet. Nah, itu kabelnya konslet. Mungkin dia dulu pernah radang otak, itu. pernah kena stroke atau apa. Jadi ada daerah yang konduksinya nggak bagus. Itu yang tadi dokter bilang, udah kelamaan dipakai, nggak diurus, ada tikus masuk di sini digigitin dong. Loh enggak, tapi satu juga yang jangan lupa Frankie. Yang begituan biasanya post stroke. Post stroke. Iya. Nah. Dan juga ada dia pokoknya ada riwayat lah orang yang begituan. Oke. Nah, jadi kalau epilepsi pertolongannya nih, Dok. Jadi kayak tadi kan kalau si itu diapain. Ya, kalau epilepsi busa begitu ya udah pasti gara-gara itu kemungkinan besar ya kalau kecuali kalau Kita tungguin aja. Atau apa? bebaskan jalan napas. Oke, bebaskan jalan napas. Ambil bantal taruh di sini di leher. Jadi lehernya ngedongak gitu, kepala ngedongak. Kenapa? Posisi begitu jalan napasnya lancar, Frankie. Apalagi jangan dikasih di kepala. Kalau di kepala dia begini malah saluran napasnya stop. Dulu saya dikasih tahu kalau ada orang epilepsi itu jangan dideketin. Enggak, katanya. didiemin aja juga dia baik. Tapi kepada saat dia lagi kejang-kejang itu dia kurang oksigen. Kalau kepala nggak didongakin, oksigen kurang yang masuk. Dia bisa kejangnya lama jadinya. Nah, terus jadi epilepsi, Nah, jantung. belum selesai. Nah, ini ditaruh gitu, dibiarinin aja. Tapi kalau biasanya nih, sekarang biasanya kalau kayak gitu tolong ditanya sama orang di rumah. Pasti kalau orang epilepsi udah pernah berobat. Dia punya obat, Frankie. Obat yang buat ngilangin kejang. Biasanya kalau orang itu selalu sedia. Obat itu ada yang bisa efeknya jangka panjang, apa jangka pendek. Jangka pendek itu golongan Valium, Frankie. Sejenis Valium atau Stesolid namanya. Itu biasanya orang itu taruh di rumah. Kalau lagi kejang-kejang itu supaya kenapa? Setiap kali dia kejang, makin lama dia kejang, otaknya tuh ada yang rusak lagi pada saat itu. Jadi semakin lama nggak ditanganin, korsletnya tuh malah bikin hancur dia punya jaringan sarafnya ya. Iya, ada saraf-saraf baru yang ini. Nah, jadi dilakukan apa? Kalau di rumah ada, biasanya orang yang itu dia disediain di rumah buat pertolongan pertama. Itu dikasih ini apa? Seperti obat bentuknya kayak peluru, kayak persis seperti kayak anak peluru. Namanya Stesolid atau Valium. Ada Valium, Validex, pokoknya orang itu tahu lah. Itu udah dikasih tahu sama dokter. Jadi kalau lagi kejang itu obat itu langsung dimasukin ke anusnya dia. Dimasukin, dipencet ke atas, jadi biar dia masuk. Itu langsung stop Frankie kejang. Itu termasuk golongan narkoba juga nggak sih, Dok, Valium? Dia termasuk enggak, tapi dia termasuk narkoba untuk pengobatan, tapi dia nggak ada bahayanya. Sama seperti morfin, Dok ya. Tapi morfin bahaya, masih ada kemungkinan dia adiktif. Kalau Valium nggak ada ya? Enggak, tapi itu menangani secara cepat. Nah, itu juga perlu disiapkan orang tua yang anaknya pernah kejang demam. Oh, istilahnya zaman dulu sebutnya step, Dok. Step atau kejang demam. Jadi, kalau kita punya anak, kalau dia panas lama-lama, kalau panas sudah di atas 39, harus dikasih penurun panas. Karena kalau dia nggak penurun panas, dia kejang. Nah, sekali kejang, itu bisa nanti berlanjut kejang-kejang lagi. Itu anak bisa ngigo, Dok, kalau udah di atas 39 gitu. Dan itu namanya kejang demam atau step. Nah, kalau yang step itu
Itu juga sama. Orang sekali anak step harus sediain obat itu. Minta dokter siapin di rumah. Taruhnya di kulkas. Begitu gitu masukin gitu. Kejangnya selesai bawa ke dokter. Jadi pokoknya P3K jangan dianggap selesai dok ya? Iya, karena bukan apa. Kalau namanya dikasih obat penghidang kejang seketika itu, artinya supaya dia nggak ada otak yang rusak terlalu lama, Frankie. Jadi itu orang yang tadi epilepsi, punya riwayat epilepsi, orang pasca stroke, atau orang yang step, ada riwayat step, itu harus sedia obat itu. Karena itu obat pertama, dan selanjutnya sih urusan dokter. Tapi masalahnya saya jangan sampai berlama-lama. Kamu kalau bayangnya, dari di Jakarta kan macet, kadang-kadang dia kejang di rumah begitu. Tapi kalau kejang demam ketahuan, Frankie. Kalau kejang demam, badannya panas. Panas terus kejang-kejang kayak gitu. Tapi kalau epilepsi nggak pakai panas, tiba-tiba aja dia kejang-kejang berbusa gitu. Oke. Terus apa lagi dok? Nah, penyebab pingsan dok? penyakit pingsan. Ada lagi keracunan makanan, Frankie. Keracunan makanan. Nah, sekarang begini, keracunan makanan tuh bisa terjadi. Orang bisa kejang. Keracunan makanan bisa dari macam-macam. Yang paling sering ya, nih beli makanan kaleng, sarden lah, atau apa. Udah beli. Kalau kita beli ke supermarket atau apa ya ke toko-toko yang biasanya stoknya banyak. Kadang-kadang udah penyok-penyok kita beli. Iya. Udah penyok kita bilang, ini lebih murah. Kadang-kadang dijual murah memang, Frankie. Padahal nggak boleh dijual tuh dok ya? Itu satu. Kedua, expirednya udah lewat, Frankie. Waduh. Yang ketiga, lihat dia kembung apa enggak. Kalengnya? Iya. Kalau kalengnya kembung, udah penyok-penyok apa expirednya udah dekat-dekat, ya mendingan jangan dimakan, Frankie. Kenapa? Di dalam situ udah berkembang biak kuman, Frankie. Kumannya namanya botulium. Itu Clostridium botulinum namanya. Yang kalau disingkat jadi botox. Gak betul, itu botox. Iya. Racun botox itu dari situ. Nah, itu masalahnya udah beracun. Dia makan, dia bisa kejang-kejang. Kalau kita mau pelit dok, cari aja yang udah expired atau udah belembung-belembung kayak gitu, kita makan dok. Kan botox kan bisa dipakai buat ya masanya khusus yang kena ke saraf, bukan kelihatan ke muka. Kalau yang namanya botox buat supaya muka licin, disuntik di situ ototnya lumpuh. Jadi karena lumpuh, ototnya lemes, makanya keruputnya hilang. Itu lokal. Kalau ini itu. Jadi hati-hati. Nah, sekarang kapan lagi kita curiga makan dia habis makan makanan kaleng. Satu, lagi pesta rame-rame. Terus yang pingsan banyak lebih dari satu. Itu be careful, itu keracunan makanan, Frankie. Itu ciri khasnya apa dok kalau kayak gitu? Badan kayak tadi kan ada yang badannya tetap hangat, ada yang badannya mukanya biru. Kalau kayak gitu keracunan? Keracunan biasanya gejalanya kagak cuma gelepak aja, gelepak tiba-tiba jadi mules. kayak biasa aja ya? Mules, Frankie. Mules, perutnya nggak enak, kembung, mules, apa sih? Jadi dia mengeluh perut, kemudian dia jatuh gitu. Jadi dia karena rasa sakitnya nggak ketahanan lagi, pingsan dia? Nah, itu reaksi badan biasanya apa? Habis begitu dia muntah, Frankie. Jadi kalau muntah, sakit perut, buang air, itu keracunan makanan. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Misalnya lagi pesta nih, lagi pesta-pesta tiba-tiba ada beberapa orang yang ngerus sakit perut. Di situ ada yang langsung tiba-tiba kolaps. Ya itu dia. Nah kalau kayak begituan, keracunan makanan, yang mesti dilakukan usahakan dia muntah, Frankie. Soalnya dia muntah. Bagaimana caranya nginin muntah? Dikasih minum banyak-banyak, Frankie. Minum susu atau apa, biar dia banyak-banyak sampai kemudian dia mual terus muntah keluar semua itu. Itu membaik mendingan gitu. Habis itu baru dibawa ke dokter. Oke, jadi makanan bisa juga dok ya untuk bikin kita pingsan. Ya. Apalagi serangan jantung yang sekarang nih makin lama makin banyak nih. Saya juga nggak tahu tuh. Nah, gini dok, saya kan punya dulu nih dok, saya punya tekanan darah agak aneh sih dok. Waktu saya masih kecil, tekanan darah saya tinggi. Terus suka marah-marah pasti waktu itu. Nggak bisa dok, anak kecil. Anak kecil nggak boleh marah dok. Nah, yang jelas saya tidurnya jadi nggak bisa enak. Kemudian saya karena terlalu banyak makan seledri nih dok, turun sampai seturun-turunnya, tekanan darah saya rendah. Ya. Satu kali saya ngalamin, apakah ini disebut pingsan Pak?
sebenarnya bukan sekali kali, beberapa kali sih. Ngeglosor, tapi untuk waktu yang sangat singkat. Begitu saya jatuh, itu breakout udah semua. Istilah kita nggak tahu lagi, nggak sadar. Tapi total sadar sendiri lagi, nggak usah diapa-apain. Nah, tuh, Dok. itu adalah pingsan ya. Pingsan atau juga itu, tuh. ya masuk pingsan, nyaris pingsan. Hmm. Tapi itu karena tekanan darahnya nggak nyampe ke otak. Oh. Karena tekanannya rendah, Hmm. dia naik jadi kurang darah. Hmm. Ya itu yang bikin lemes. Nah itu lemesnya nggak ada tenaga, Frank, tiba-tiba bros gitu. Ngeglosor aja udah seret. Tapi begitu itu bagusnya yang tekanan darah rendah. Begitu dia ngeglosor tiba-tiba dia bangun lagi. Kenapa? Karena kepalanya rendah. Jadi darah dari sini tuh nggak usah naik, nggak usah ngelawan gravitasi. Keisi ke otak, dia bangun lagi, Frank. Itu mah sebelum ditolong orang juga dia bangun sendiri. Ada kejadian lucu nih, Dok. Lagi mau nyambut tamu, meja saya kan lumayan gede ya di kantor. Kursinya zaman dulu kan kita, bukan zaman dulu, sampai sekarang kursi kan gede tuh, Dok. Ya kursi direktur lah. Iya kan yang tinggi gitu kan begitu. Supir bis juga kursi gede-gede, Dok. Kan saya supir. Tapi keras. Nah, tamu di depan waktu mau salaman, tahu gubrak aja saya jatuh tuh. Gubrak jatuh, udah jatuh gitu, bangun lagi. Sampai tamu saya bilang, Frankie ngapain lu pura-pura pakai jatuh? Dalam hati saya, ngapain gue mesti pura-pura abang jatuh Ada sendiri? yang pura-pura, Frankie. Nah itu tadi tuh. Kalau punya tamunya cewek, pakai rok mini, kamu glosor gitu, buat ngintip, Frankie. Percuma, Dok, kan bawahnya kalau meja kan depannya ada tutupannya, Dok, gitu. Yang kita lihat meja doang, kaki meja malah, Dok. Namanya usaha, Frankie. Ya, usaha yang lain, Dok. Nah, jadi kayak gitu juga itu bisa pingsan, dan itu nggak ada ini ya, Itu namanya sinkop. Sebenarnya bukan pingsan, itu sinkop. Nggak ada resiko tuh ya kalau kayak gitu ya. Nah, yang susah pingsan nggak bisa bangun tuh apa? Jerapah, Frankie. Kalau jerapah itu kalau untuk dia ngebangunin dia sampai lehernya tegak itu jantungnya itu capek, Frankie. Ini bisa 2 meter lebih kan, Frankie. Wampanya. Cuman yang saya lagi pikirin, Dok, kenapa saya mau ngebahas pingsan sama dokter. Ini kan pingsan itu kan orang kebanyakan dia punya gejalanya ataupun kelakuan pertama itu jatuh. Nah, pada jatuh ini, Dok, ya untungnya saya kan jatuhnya kayak tadi tuh. Jatuhnya pas di bangku meja. Terus satu lagi jatuhnya bawahnya karpet. Nah, kalau orang satu kali saya pernah ngeliat nih, Dok. Lagi ngantri di bank. Depan saya perempuan. Glosor, persis kayak saya. Dipinggirin, bangun lagi. Ya untung jatuhnya tuh kakinya lemes duluan gitu. Nah, kebayang nggak, Dok, kalau dia jatuhnya kepala duluan? Dan itu kebayangnya lagi mau nunggu kereta datang, Frankie. Wow. Itu Itu benar. Pernah kejadian kayak begitu, Frankie. Itu mah itu, Dok. Itu kan jarak dekat kan sama itu, sama tempat kereta itu. Itu mah persis kayak film apa insting, Dok. Yang pokoknya horor banget itu. Gitu kan. Jadi yang meresiko itu yang kayak tadi awal-awal dokter sebutin ya. Ya. Tapi ada satu lagi jantung yang lumayan sering itu, ada beberapa orang kalau udah pernah ngalamin pasti tahu lah. Dia itu punya penyakit yang namanya aritmia, Frankie. Aritmia itu gampang dikenali karena gini, kadang-kadang dalam periodenya dia itu dia pingsan. Dia bangun tapi selalu didahului dengan apa? Deg-degan sininya. Dia rasanya gak enak terus kemudian pingsan. Yang kayak tadi. Iya, dia bangun lagi. Tapi didahului dengan deg-degan, itu namanya aritmia, Frankie. Yang gini, jantung itu mompa 80 kali semenit. 60 kali. 80 sampai 80. Oke. Kalau aktif tuh rendah, 60-an. Nah, normal 60 sampai 80. Tapi kalau di bawah 50 itu juga bisa pingsan. Orang-orang tertentu itu bisa kalau di bawah 50 pingsan. Nah, orang itu yang mesti dipasang pacemaker, pacu jantung. Kalau udah pernah begitu, artinya dia one day dia bisa juga kolaps begitu. Jadi begitu dia kolaps di bawah 50 frekuensinya, jantung itu nggak efektif nyebarin darah. Maka diambil alih sama ininya, seperti kayak genset, Frankie. Listrik mati otomatis jeglek langsung diganti genset. Itu genset yang pakai rangkaian otomatis, Dok. Ya. Jadi dia begitu sumber dari PLN dia putus, maka sumber sendiri dia langsung otomatis jalan. Nah, orang yang pernah kena serangan jantung ada kemungkinan resiko itu mengalami yang seperti itu. Nah, makanya nih sebelum saya lanjutin itu, kalau dari genset, dari listrik ke PLN,
itu di tengah-tengahnya ada UPS. Ya, Fungsinya untuk ngebuffer dulu, ya. gitu. Nah, iya itu. Nah, jadi kalau orang yang udah pernah denyut nadinya di bawah 50, sama dokter disuruh pasang pacemaker, pacu jantung. Dipasang di sini di sini. Oh, kalau ini ya, di sini dipasang di bawah kulit. Alatnya segede gini, seperti ini. Ukurannya paling antara 4 kali 2 cm, tebalnya paling 1 cm. Ditaruh di sini terus ada kabel. Kabelnya 2 kabel tuh nusuk ke jantung. Ngilu dong dok ya? Lah itu lagi dioperasi kan, pakai operasi Oh. dimasukin. Nah, dia itu pasti di bagian chargesnya itu seperti kayak di mobil itu kan ada bagian akinya itu loh. Tusuk di 2 tempat, jadi one day begitu dia mati langsung diambil alih, dia yang jalan. Nah, makanya kalau pacu jantung itu biasanya dokter ngasih pilihan, mau yang tahan 5 tahun baterainya, ada yang 10 tahun. Harganya beda. Itu tergantung bisa dipakainya lebih lama kalau dia jarang-jarang mengalami serangan. Itu bradikardi namanya. Sarana bradikardi jarang, jadi berarti baterainya nggak kepakai kan, itu bisa lebih lama. Tapi kalau sering-sering, ya baterainya lebih cepat. Kalau udah habis baterainya diganti lagi. Tapi itu kayak ganti nyawa, Franky. Betul kan, ganti nyawa. Karena kalau nggak gitu, karena begitu dia game langsung di bawah 50. Nah, tapi kebalikan dari itu ada orang yang namanya tahikardi atau aritmia. Kalau tahikardi itu masih dalam kondisi normal, jadi artinya dia tiba-tiba misalnya sama seperti kayak orang ngelihat, wah eksatio ada kebakaran loh, dok gitu kan, kayak deg-degan. Tapi kalau namanya aritmia, deg-degan bisa kemudian pingsan dia. Dia pingsan, tapi didahului dengan deg-degan gitu, itu ada aritmia. Dan itu berulang. Deg-degan keringat dingin biasanya dok. Keluar keringat dingin nggak dok? Enggak ya? Enggak. Deg-degan kolek begitu tidur dibangun lagi. Nah yang begitu itu bahaya, Franky. Bahaya kenapa? Kalau dia sendiri. Kebayang nggak dia lagi bawa barang-barang panas, tiba-tiba dia jatuh terus bisa kesiram barang panas. Kalau apa, pokoknya dia bahaya lah kalau menangani kerjaan-kerjaan yang kira-kira resiko besar. Tinggalnya di atas gitu, dia apa gitu juga bisa jatuh, Franky. Apalagi di sekitarnya tuh ada yang tajam-tajam begitu, bisa luka juga waktu jatuh. Kalau orang aritmia pasti dia tahu. Dan itu ada obatnya, Franky. Apaan dok? Dikasih sama dokter anti aritmia. Oh. Dan satu lagi itu bisa ke dokter, itu bisa dilas tuh bagian yang itunya supaya dia jangan terlalu cepet lah jantung. Karena kalau kurang nggak efektif, tapi kalau pompanya terlalu cepat juga dia nggak efektif, nyebar darah. Biasanya sih urusan dokter aritmia jantung. Itu gangguan irama jantung dok ya? Iya. Gangguan irama jantung sampai dia bisa kolaps. Saya pernah kena tuh, ada teman saya kayak begitu, itu kolaps dalam sebulan bisa beberapa kali. Kalau di matematik namanya aritmatika dok. Dan itu sebenarnya kalau itu sampai terjadi sering-sering itu berarti dia minum obatnya nggak konsisten, Franky. Dan kalau ada obat yang bisa nurunin frekuensi. Obat nurunin frekuensi ya? Iya, frekuensinya turun ya supaya jangan keluar itu. Dan sebenarnya kalau orang yang efektif olahragawan otomatis turun, Franky. Kamu misalnya biasanya 80 ya, 70. Misalnya 1 menit. Kamu sering olahraga itu kamu bisa turun-turun sampai 60, Franky. Itu berarti efektif dia pompanya. 60 aja udah cukup gitu loh. Oh. 60 kali aja udah cukup. Nah orang yang kalau pakai iWatch itu ya, kan bisa ngukur tuh berapa, 70 berarti kamu kondisi jantungnya enggak. Yang kamu kayak berapa gini? Tuh? Enggak, ada ituannya enggak? Yang kayak gini dok, mana ada dok? Enggak ada. Nggak tahu Enggak, saya. kalau sekarang kan ada iWatch itu, yang itu kan otomatis dia ngukur tensi, ngukur nadi. Iya. Saya nggak cocok dok pakai jam tangan yang kayak gitu dok. Pertama saya nggak telaten ya dok, ganti baterainya atau ngecharge-nya itu kan pakai charge sekarang. Kedua, kalau kita mukul bola hancur tuh dok. Kalau pakai yang kayak gitu, saya makanya lebih senang pakai yang tebal-tebal gini yang otomatis. Ya jatuhnya ngirit. Tapi dok. enaknya bisa nelpon, Franky. Karena nelpon Terus pakai jam itu. Saya ketiga dok, keringat saya luar biasa banyaknya. Jadi ini bisa kebanjiran nih nanti nih kalau itu kebanjiran korset. Oke dok, ini balik ke siapa nih? Pingsan? Iya, aritmia. Bukan aritmia lagi, aritmia Udah pingsan lah. pingsan. Yang saya mau ngomong gini dok, masuk akal nggak sih dok orang ketakutan sampai pingsan dok? Ketakutan saya pingsan. Enggak, kalau kecapean menjadi pingsan Nah, ada, Franky. Gini dok, kan di film, balik lagi ke film, kan saya seneng nonton film. Begitu ngeliat setan katanya, samping begitu nengok lihat hantu, wih gitu langsung glosor jatuh. Berarti kan dia ketakutan.
Itu mungkin dia pingsan nggak? Mungkin, tapi itu kejadiannya jarang banget. Jarang. Frankie. Jarang banget. Orang yang ada adalah bukan pingsan, dia lari, Frankie. Atau malah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lari, Oh, lemes. jadi termasuk yang manja tadi dok ya? Nah, satu lagi nih Frankie, ini yang sering terjadi nih pada anak-anak nih. Hmm. Di sekolah, Nah. itu lagi upacara bendera. Hmm. Buat beberapa orang yang tensinya nggak begitu bagus, Frankie, nggak begitu tinggi. Dia berdiri, lama-lama tiba-tiba jatuh. Mm-mm. Itu sering jadi yang itu mah Banget. nggak apa-apa, itu biasanya sinkop, Frankie. Tekanan tuh nggak Sama masuk kayak yang ke tadi otak. saya kerja Ya, gitu dok begitu ya? itu dibawa aja kan, biasanya bawa ke P3K. Heeh. Ke klinik itu dia tidur, dikasih air gula, Hmm. dia bangun lagi, Frankie. Enggak dok, enggak bangun lagi dok. Dia tunggu sampai upacaranya selesai. Bukan, Supaya dia nggak ikut bacaan. bukan, dia nggak bangun dulu, tunggu kue datang, Frankie. Enggak, tapi yang begitu dia tidak ada masalah. Terus itu satu ya, itu gara-gara tekanan darah, kue nggak sampai. Tapi yang kedua juga masalahnya adalah apa? Ditambah lagi dia tidak makan, Frankie. Hmm. Oh, tidak makan biasa ngelosor, Frankie. Nah, sekarang kalau tidak makan gampang kelihatannya. Gimana dok lihatnya dok? Keringat dingin semua. Dia banjir, keringatnya tuh banjir gitu. Yang kayak gitu cuma obatnya satu, dibaringin aja Gula. supaya oksigennya naik ke otak, Hmm. bikin teh manis. Kasih, dia bangun lagi, Frankie. Nah. Jadi pingsan itu nggak melulu bahwa temperatur badan tuh selalu turun nih dok ya? Enggak. Ada yang temperaturnya ya relatif baik-baik aja gitu ya? Iya. Cuman, Nah, satu lagi, Frankie, nih. Ada satu nih yang ini juga sering apa? Heeh. Dia itu ini, Frankie, keringat terlalu banyak, Frankie. Jangan salah. Dehidrasi, Bukan, kurang dehidrasi. natrium, Frankie. Nah, elektrolitnya. misalnya contoh, saya nggak tahu ya, tetapi ada beberapa orang kan kerjanya di gudang, Frankie. Hmm. Pada tahu nggak yang mendiri gudang udah tinggi-tinggi itunya, ruangnya panas, apalagi di situ kalau ada mesin segala macam tuh panas sekali di dalam, Frankie. Iya. Yang terjadi apa? Keringatnya. Nah, keringat itu tahu nggak di keringat itu ada apa? Natrium, Frankie. Natrium. Natriumnya kekuras itu dia bisa pingsan, Frankie. Kurang natrium, hiponatremi. Hmm. Dan seringkali dia pingsan gitu disangka, wah di kondisi gini, dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit begitu diperiksa kan, selalu kalau di rumah sakit diperiksa. Kaliumnya berapa, natriumnya berapa, kloridanya berapa. Natriumnya rendah. Hmm. Obatnya apa? Kalau di sana, kalau di rumah sakit nih, kan pasang infus kan, orang pingsan pasti pasang infus. Ya, Langsung dikasih garam, Frankie. kasih garam aja. Infus NaCl, garam. Hmm. NaCl biasa lah kimia. Hmm. Kasih gitu. Tapi kalau di rumah, itu gimana kalau orang dalam kondisi ya gitu ketahuan lagi panas, kondisinya cuaca panas. Hmm. Ya kita nggak tahu ya, one day kalau Jakarta udah lebih panas lagi dari sekarang, mungkin itu bisa juga terjadi. Hmm. Ya gampang, tinggal ambil garam aja digini-gini, minum garam Minum, segar minum. lagi, Frankie. Oh. Betul, serius. Aha. Ya artinya kan kita udah tahu penyebabnya kurang natrium. Iya. Itu karena terjadi karena sebelumnya dia Panas, Panas. udara panas, cuaca panas, dia kerja berlebihan, keringat terlalu banyak kayak gitu. Nah, kalau yang tadi yang kencing manis itu, ya maksudnya kurang gula tadi, keringatnya keringat dingin, Frankie. bukan gara-gara itu. Dia kondisi apapun bisa cuacanya biasa-biasa aja, tapi dia kolaps. Tapi tetap walaupun banyak ber-AC dingin gitu, dia keluar kayak ngocor gitu. Terutama itu kan faktor risikonya adalah orang di atas 40 tahun, Frankie. Jadi kita kalau misalnya pingsan nggak boleh sembarangan dok ya? Ya, Penanganan P3K-nya dok ya? P3K ada beberapa kondisi kalau nggak ditolong mati dia. Atau salah nolong, mati juga dok? Ya kan? Nah, sekarang gini, kalau saban kali ada orang pingsan yang mesti dilakukan, dia harus dibaringkan satu. Dibaringkan, diganjel lehernya sini. Siapapun sama deh, mendingan diganjel supaya jalan napasnya nggak terganggu. Buka bajunya. Supaya kadang-kadang baju terlalu ketat itu juga mengganggu. Udah itu aja. Itu langkah yang paling safe. Ya, Aman untuk kita kerjain untuk segala macam tipe pingsan. Ya nah, kan? satu kalau pingsan gara-gara CO, ada satu lagi tuh CO. Kalau ada kebakaran, beberapa orang tuh tidak tahan, Frankie. Dan CO itu cilakanya, kalau kena ke orang, masuk ke dalam pernapasan, masuk ke darah, dia itu sadar, Frankie, tapi badannya nggak ada tenaga. Oh. Kalau itu ada kebakaran, satu-satunya selain dia itu cepat digotong, jauhi tempat yang ada apinya itu. Karena kenapa? Daerah situ CO-nya banyak. Ditaruh ke tempat yang segar, yang berangin segala macam, itu dia akan cepat membaik. Harus dipindahin dari lokasi. Tapi sama, Ya, dibaringkan saja. ya baringkan saja. Terus dilonggari bajunya supaya
nggak inilah supaya napas nggak terganggu. Mm-mm. Terus apa lagi dok menyebab orang pingsan? Kayak tadi kalau ketakutan jarang ya dok ya. Jarang lah. Ketakutan yang maksudnya tadi kalau dia ketakutan Kalau pingsan dipeluk itu tangannya masih sempat begini dok. Itu manja berarti. Iya. Itu namanya apa Bang? Tahu nggak? Apa dok? Maling ngering. Maling ring. Maling ngering. Bahasa Inggris itu. Maling ring. Pura-pura. Oh. Lu tahu nggak gimana caranya kalau orang pura-pura gitu? Nah itu dia. Sekarang kita tadi udah ngebahas nih dok. Pingsan yang dalam kondisi memang benar-benar pingsan kan. Penyebabnya banyak macam. Nah sekarang kayak kalau tadi di film kan memang orangnya nggak pingsan tuh dok. Cuman dia salah acting aja kan. Ya, tapi sutradaranya juga ngaco. Maksudnya sutradaranya tuh Kurang kritis ya. wah, mesti teliti dong. Nah sekarang kalau kita memisahkan ini yang pingsan beneran, ini pingsan setengah bener, atau pingsan bohongan. Nah, itu kan pasti ada riwayatnya. Ada beberapa orang yang memang suka manipulatif, Renggi. Manipulatif sama orang lain. Kadang-kadang soalnya gini ya, di forensik itu kita sering dapetin namanya penyakit yang namanya Munchausen syndrome. Di forensik ada nama yang Munchausen gitu. Iya, yang Ini namanya bahasa orang Jerman. Cina atau Jerman, Munchausen nama saya orang. pikir nama orang Cina dok. Bukan. Munchausen. Itu Lichausen kan. Munchausen itu bahasa Jerman, Renggi. Oh. Nah, yang namanya si Munchausen itu adalah orang yang berpura-pura untuk mendapatkan perhatian. Oh. Jadi suaminya nih udah nggak banyak perhatian, tapi Itu dia cewek tahu nih, Munchausen enggak, nih. bisa lah cowok bisa laki, Oke. sama aja. Tapi biasanya sih kebanyakan si cewek dia mau dapat perhatian suaminya. Dulu suaminya perhatian sama dia, sekarang udah nggak begitu perhatian. Tapi suaminya sih cinta sama dia. Tapi sering kali nggak perhatiin gitu. Dia pakai baju, dia potong rambut itu juga suaminya nggak muji. Pakai baju bagus, baju baru nggak ditegur, baju lu baru gitu nggak kan. Lama-lama nih ada beberapa orang yang memang suka berpura-pura begitu. Caper, cari perhatian nih dok. Iya. Dia belakang pingsan lagi ada suami, biasanya gitu gampang. Kalau ada orang dia begitu. Orang yang ditarget sama dia. Kalau nggak ada orang dia bisa bangun lagi, Franky. Tiba-tiba berkerosor, suaminya tinggalin dia pergi, dia bangun lagi pasti percaya sama saya. Nah itu kayak gituan. Nah yang gituan itu biasanya itu gampang. Jadi dia gitu untuk dapat perhatian karena dia tahu kalau dia pingsan gitu suaminya langsung, aduh kamu kenapa? Sudah siapin makan apa kayak gitu. Nah dia dapat itu dan itu dipakai Franky. Tapi itu Munchausen syndrome dan dokter tuh harus bisa mendeteksi itu. Itu kalau yang kayak gitu gampang deteksinya dok. Biasanya si calon yang pura-pura tuh gini. Kalau lu nggak perhatiin sama gue pura-pura gue pingsan ya. Pingsan punya rencana dok. Enggak, itu kayak begitu. Tapi yang itu nggak parah, Franky. Ada yang parahnya adalah dia bikin orang lain yang menderita gejala supaya dapat perhatian. Misalnya contoh suaminya tuh sayang banget sama anaknya. Dia nggak sayang suaminya pergi pelayapan kemana-mana. Anaknya malah dia dikasih obat tidur. Jadi dia sengaja anaknya dilukai, kemudian akhirnya suaminya jadi nggak masuk kerja. Itu namanya Munchausen syndrome by proxy. Munchausen syndrome yang disengaja untuk dapetin perhatian orang. Tapi anaknya yang diituin karena dia nggak bisa. Kalau gua nggak mempan, gua pingsan juga suami gua nggak peduli gitu. Nah itu dia yang dikerjain tuh anaknya. Itu mah kurang ajar. Tapi mau minta perhatian tapi ke orang lain ya. Ada, cuman mungkin banyak orang nggak tahu apaan sih gitu. Tapi kalau kita dokter forensik tahu. Dan biasanya kalau kayak begitu kita dapetin ininya, misalnya dia gitu, kita tahu, kita tanya, dia itu begitu. Kalau deteksinya gampang. Orang yang kira-kira yang jadi targetnya dia itu dia udah biasa memanipulasi orangnya, gitu-gitu. Yang jadi targetnya itu suruh kabur keluar. Terus bisikin aja di sebelahnya. Udah selesai, dia kagak ada tuh dia bangun lagi. Lo betul, serius. Kita kasih tahu ya kagak ada, dia belakang pingsan, matanya merem gitu kan. Udah si bapak udah gak ada gini, udah bangun jangan pura-pura lo gitu. Dia bangun lagi. Jadi yang kayak gitu itu artinya dia dalam kondisi sadar dok ya. Sadar, sengaja dia manfaatin itu. Tapi itu bukan berarti nggak benar, ada. Iya, artinya di sini kan. Ya, nah itu forensik klinik namanya, Franky. Forensik klinik ya, forensik klinik. Yang begitu-begitu obatnya jangan dikasih obat lah. Itu mah. Ya tengah paling kita obatnya apa? Ya kita kasih vitamin lah, terus kemudian ngomong sama suaminya, udah perhatiin istri lo gitu loh. Dia kalau diperhatiin juga nggak begitu lagi gitu loh. Perhatiin kalau nggak dia pingsan lagi nih. Gitu. Oke, jadi itu
pingsan-pingsan ini artinya bisa kita deteksi bukan dari gejala badan, bukan dari gejala muka ya. Tapi kalau muka memang sudah seperti itu, boleh kita pastikan bahwa dia pingsan. Nggak berlaku bolak-balik maksud saya. Iya. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh mukanya pucat, mukanya begini, dan dia tidak bergerak, itu pingsan. Tapi tidak berarti terbalik kalau orang pingsan harus mukanya pucat atau Enggak. badannya dingin. Nah, ada satu yang ini cukup lumayan banyak, Franky. Kalau orang yang udah tua, pernah kena stroke, kalau dia jatuh begitu, jangan-jangan itu gejala stroke, Franky. Gejala stroke. Ya stroke. Kalau udah ada riwayat kayak begitu, stroke, ya kalau stroke di otak nggak bisa diapa-apain, cuman paling ya kita baringin aja, terus kita ganjel kepalanya, terus kemudian kita panggil dokter, karena itu nggak bisa diobatin seketika, tuh harus ke rumah sakit itu. Tapi kalau dia mukanya biru segala macam, itu tersedak kemungkinan besarnya dok ya, dan itu pakai Heimlich ya, Heimlich, jadi digituin. Nah sekarang kan gini dok, kalau kita salah menduga-duga, terlalu jauh nih P3K-nya. Tadi dokter bilang P3 yang paling aman adalah baringkan, terus dilancarkan pernapasannya, ganjel, ya kan? Dan sebenarnya nggak ada salahnya, Franky, pada kondisi yang apapun kita lakukan 51 itu resusitasi, nggak ada salah. 51 itu kondisi apapun istilahnya berlaku aman. Iya. Oke. Dan satu lagi, orang kalau misalnya kalau di kolam renang kan bukan dalam arti kata pingsan. Orang berenang tiba-tiba dia kelabakan begitu, dia dibawa. Itu lain. Itu kondisi itu bisa hilang kesadaran juga seperti pingsan tapi di air. Nah, kalau kayak gitu pertolongannya adalah keluarin air dari perut. Dia diangkat, jadi dibaringin terus diangkat perutnya. Kalau diangkat jadi tengkurap, perutnya diangkat. Kalau begitu keluar, wah, muntah, keluar, dia sembuh lagi, sadar kembali. Jadi kalau yang itu sih ya jelas di air. Di air ya. Yang itu juga itu yang urgent. Karena kalau air keluar dia bisa napas lagi, Franky. Jadi di sini intinya malah terbalik, yang tadi Dokter Jaya sebutin dari awal tadi saya perhatikan lebih banyak kita usahakan untuk mengeluarkan barang yang ada dalam tubuh, bukan memasukkan sesuatu yang kita anggap biasa menjadi obat. Iya. Gitu dok ya? Iya. Nah seperti misalnya tadi keracunan, kayak bilang dimuntahin. Biasanya reaksi tubuh kalau racun masuk dia muntah-muntah, Franky. Dia muntah-muntah itu keracunan makanan berarti. Keracunan makanan muntahin sama. Nah kan kadang-kadang orang tuh kita sih hargain dok ya usaha orang-orang untuk menolong. Cuman kan banyak orang dalam tanda kutip kepo, nggak ngerti apa-apa, tapi dia sok jadi dokter. Dan satu, Franky, ada yang beredar di masyarakat tuh yang aneh-aneh. Kalau orang pingsan dia bilang stroke terus dicocok sininya, berdarah sampai berdarah semua jarinya, kupingnya gitu, nggak membantu. Enggak ya itu? Enggak. Dan itu malah ya nggak ngerjain sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Iya dong. Iya dicucuk-cucuk gitu ya. Sampai berdarah, keluarin darah. Enggak lah, mana ada sih itu bisa. Yang saya mau tekankan lagi nih sama dokter kan gini. Banyak orang terutama di daerah-daerah nih dok, pingsan. Kasih minum dia. Enggak, jangan kalau dia. Nah itu dia dok. Kalau kita beranggapan bahwa setiap pingsan itu, kan kita tadi cuma ada 3 lah ya langkah pertolongan pertama pada kecelakaan, pada pingsan nih dok ya, P4 berarti dok ya. Pertolongan pertama pada pingsan, P4 nih dok. Bukan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila nih, P4-nya pertolongan pertama pada pingsan. Itu kan cuma 3 langkah yang boleh dibilang aman. Dibaringkan, dikasih ganjel di tengkuk untuk supaya pernapasan lebih leluasa, dan ketiga adalah resusitasi. Duh, ngomongin susah tuh dok. Resusitasi, RJP lah. RJP. Nah. RJP sama PJR beda dok ya? Enggak, PRJ lain lagi. Iya. Oke. Resusitasi ini aja yang tiga ini aman nih dok ya. Iya. Tapi tadi yang saya sebut dok, banyak orang pingsan. Ayo, langkah pertama benar. Tapi dia nggak melakukan langkah 2. Jadi setelah pingsan ya dibaringkan, apa yang terjadi dok? Kebanyakan orang bilang kasih minum. Kalau minum, kalau dia kondisinya di sininya ototnya lagi pada lemas begitu, kasih minum masuk ke paru bisa malah aspirasi, mati orangnya. Artinya jangan sembarangan orang pingsan dikasih minum.
Ya. Jangan sembarangan orang pingsan dikasih sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Karena tadi saya perhatikan kebanyakan dokter adalah menganjurkan untuk mengeluarkan, Ya. ya. Kalau dia dimasukkan minuman dok ya, entah air putih maupun air garam maupun air gula, itu resikonya pada tadi dok mati. Aspirasi masuk ke paru. Karena dia udah pada lemes semua ototnya. Jadi mestinya masuknya ke usus, ke lambung, masuknya ke paru. Malah parunya kerendam air. Paru kena air. Aspirasi. Oh, ini Wah, itu malah bahaya. aspirasi bukan aspirasi otak kita ngasih Bukan, aspirasi apa? aspirasi benda asing masuk ke paru. Benda asing masuk ke paru. Iya, Dan resikonya fatal nih dok ya? mati. Mati. Iya. Nah, terus apa lagi dok yang berkembang di kehidupan kita yang nggak boleh? Tadi udah jelas, dibaringkan nggak boleh dikasih minum. Nah, gini, kita tinggalin orang. Begitu kita balik, ketemu dia pingsan. Di sebelahnya tuh ada gelas. Kita cium gelasnya bau minyak tanah, Frankie. Di sini ada gini. Biasanya kalau pakai minyak tanah itu, di sini tuh dia juga baju. Kita cium, bau minyak tanah. Itu baru minum Baygon, Frankie. Ini saya dari tadi kan karena lagi nggak enak napas sih, jadi saya pakai ini ceklak ceklik gitu loh. Enggak. Itu keracunan Baygon. Keracunan Baygon tuh nggak boleh dikasih apa-apa, Frankie. Kalau minyak kayu putih bisa bikin keracunan nggak sih dok? Enggak. Diminum nggak apa-apa. Apa-apa. Kecuali 2 liter oke. Oke, jadi kalau misalkan keracunan juga bisa menimbulkan orang pingsan. Dia keracunan Baygon, itu ada tambahannya lagi. Kalau keracunan Baygon jangan dikasih apa-apa masuk ke dalam. Karena justru yang itu kita mesti bikin dia keluar. Kalau bisa dia muntah. Biasanya dia memang muntah. Dia muntah. Tapi satu, jangan lupa. Kan bajunya dia begitu kan biasanya awur-awuran kan. Dia minum kan pasti timpa-tempahan. Bajunya harus diganti, dibuka. Karena yang nempel itu bisa masuk lewat kulit, Frankie. Oh, gitu Keracunannya berlanjut walaupun itu. Repot juga ya. Iya. Cuman gara-gara obat pembunuh serangga ya. Nah dok, tadi dokter kan nyebutin salah satu penanganannya adalah kita kasih kalau dia kekurangan elektrolit, natrium, kita kasih air garam. Ya. Ataupun orang kekurangan apa dikasih air gula tadi dok. Ya, karena gula darah rendah itu yang Darah rendah. keringatnya sampai dingin banget sekali ngucur. Nah, 2 ini gejalanya adalah dingin. Gejala orang yang pingsannya tadi dok. Jadi kalau gejalanya... Iya, tapi riwayat sebelumnya kalau yang kurang garam itu biasanya dia berpanas-panas untuk waktu yang lama. Terus kemudian badan jadi dingin. Nah, pertanyaannya gini dok, kalau kita nggak yakin bahwa dia tuh kekurangan garam ataupun kekurangan gula, kita tunggu sampai medis datang. Masih punya jangka waktu aman nggak dok? Kalau yang tadi kan boleh dibilang jangan tunggu dokter datang. Enggak, yang seperti itu. Jadi gini prinsipnya, kalau mau dikasih minum atau apa, minum kalau kita udah tahu kira-kira ini dia habis keringetan nih, kayaknya kurang garam. Tunggu dia rada-rada sadar dulu baru dikasih minum. Jadi artinya jangan dicekokin. Iya. Gula juga sama. Nggak ada bahayanya kalau minum gula. Tapi kalau dia memang kurang gula, dia minum gula langsung dia seger. Jadi orang-orang yang pingsan gara-gara penyebab kekurangan gula ataupun kekurangan elektrolit, natrium dan sekawan-kawannya itu nggak boleh dalam keadaan dia tidak sadar. Iya, nggak bisa. Tunggu dia istilahnya sadar ya, dulu. Setengah sadar bisa minum sendiri gitu loh, bisa. Karena tadi sendiri. dokter bilang kalau dia nggak sadar, otot-otot di sininya lemah dok ya. Lagi lemas. Jadi masuknya bukan ke lambung, tapi masuknya ke paru. Bahaya, malah parunya nggak bisa napas. Nah ini yang penting orang tahu dok. Karena kalau enggak, kejadian-kejadian ini sering dok. Tujuannya kan nggak ada niat jelek kalau orang untuk membantu. Ya. Tapi dia salah penanganan. Salah penanganan orang-orang yang pingsan gara-gara sesuatu hal yang kekurangan apa ataupun mungkin bukan karena kekurangan tapi dikasih minum. Malah ya ketolong dia jadi enak sih dok, nggak sakit lagi dok. Nah sekarang dok, kalau misalnya ada yang lain dok, dikompres, nolong nggak sih dok? Oh kalau dia kejang demam, artinya dia memang badannya panas terus dia kejang-kejang itu tapi kejang-kejang itu kejang demam, itu memang dikompres ininya, pakai kompres pakai panas dingin air. Terserah. Yang begitu kompres panas atau kompres dingin? Enggak, kalau dia panas, badannya panas. Itu kan kalau kejang demam kan badannya panas.
ya mesti dikompres. Kalau panasnya turun kan kejangnya juga bisa berkurang. Hmm. Dia kejang gara-gara kepanasan, Franky. Jadi Di atas kompres 9. salah satu. Ya kompresnya itu bisa pakai air dingin, air es, Heeh. atau kalau misalnya ada alkohol juga boleh kompres alkohol tuh dia cepet nguap. Biasanya yang mesti kompres ingat ya kepala sama ketiak. Kenapa kepala sama ketiak? Karena ini pembuluh darahnya gede, Franky. Pembuluh darahnya gede, jadi kalau dia didinginkan di sini, pembuluh darahnya tuh tiba-tiba dingin itu kan disebarin ke seluruh tubuh. Di kepala juga supaya yang kepala nggak gini. Jadi daerah banyak pembuluh darah yang kita sasar gitu dok ya? Iya, yang paling gampang ya ini ketiak sama kepala. Tapi kalau sekarang sih saya lihat di supermarket, di toko obat ya, itu udah banyak tuh yang namanya kayak koyo buat Oh, iya. nurunin panas. Tinggal Itu gitu efektif tuh dok? Oh, efektif. Langsung cespleng lah ya? Iya, kalau nggak laku, Franky. Kalau dulu kan kagak ada begituan, sekarang ada. Saya bilang efektif banget. Jadi dia nggak ngerasa dikompres, kadang-kadang dikompresnya kagak enak, basah-basah. Sangat nggak enak, dok. Oke. Nah, terus penanganan P3K yang salah apalagi dok kira-kira biasanya dok? Tadi kan Ya P3K, tadi saya bilang, P4 ya dok ya? Saya bilang itu kalau namanya orang keracunan baygon nggak boleh dikasih apa-apa, Franky. Nggak boleh dikasih apa-apa. Karena justru mekanisme tubuhnya sendiri akan membuat dia keluar, dia akan muntah, biarin aja dia muntah gitu. Cuman yang harus jadi perhatian kita yang nggak boleh nunggu tadi dok ya. Ya. Kalau dia jantungnya berhenti bekerja. Kena listrik ataupun gagal pernapas gitu dok ya. Nah itu jangan kita tunggu. Tapi yang lainnya adalah justru kita harus tunggu dia lebih membaik dulu gitu dok ya. Dan ini sederhana dok ya, kalau yang gagal bukan gagal sih istilahnya. Jantung berhenti itu kan gara-gara sebab lain. Iya. Paling besarnya ya. Kalau dia penyakit jantung sendiri pasti dia udah tahu lah, karena udah pasti bukan serangan pertama, Franky. Dan biasanya kan dok ya, kalau dia punya serangan jantung kayak gitu, sebelum dia kena serangan kan udah ada rame dulu kan orangnya kan dok ya, nggak langsung gubrak langsung ngeglosor kan. Nah, ada satu yang rada-rada jarang, Franky, tapi itu kan sekarang sih mungkin udah terlalu jarang ya. Yang saya pernah cerita dulu yang di Papua itu, karena kena cacing pita, otaknya pada bolong-bolong. Pingsan juga tuh ya? Pingsan juga. Tapi itu nggak biasa, jarang lah di sini. Karena kita makan daging gituan kan kebanyakan dagingnya udah dimasak. Nah, itu kurang mateng biasanya gara-gara cacing kurang mateng. Dok, kalau orang terlalu stres bisa pingsan nggak dok? Mbak, itu pingsannya bohong itu. Pingsan bohong. Jadi kayak tadi ini termasuk. Mana ada orang pingsan. Tapi kalau orang main game bisa pingsan, ada, Franky, serangan jantung, Franky. Ini udah beberapa kali laporan. Sekarang ini saya nggak tahu ya. Sejak setelah pandemi ini ada banyak orang yang meninggal serangan jantung itu pada usia yang sangat muda. Oke, jadi arti orang normal cuman gara-gara stres doang dia tidak ada resiko untuk Tapi pingsan. kalau dia tidak istirahat, main game sampai 36 jam kayak gitu-gitu itu bisa pingsan. Tapi kalau dia punya riwayat jantung, stres, dia baru punya potensi pingsan tuh dok. Iya. Oh, iya. Soalnya saya kan ya korban film kan dok. Ada perempuan begitu ngelihat ada hantu cekik gitu kan, ngeglosor kesempetan, yang satunya lagi bopong-bopong. Yang lebih mungkin habis begitu dia terkencing-kencing, Franky, itu mungkin, Franky, Yang karena mana? takut. Oh, yang takut. Ya sebenarnya sih kalau ngelihat yang kayak gitu kan, menurut saya dia mau kenalan dok ya. Kalau mau kenalan kan tinggal kita tanya aja namanya siapa gitu kan. Gitu. Tapi kata si Mongol stres, jangan takut kalau di Indonesia mah, Franky. Terutama di Jakarta dok. Karena kenapa? Karena itunya katanya itu setannya itu disable semua, Franky. Kamu dikejar suster ngesot, dia ngesot, Franky. Kamu lari juga dia nggak bisa dikejar. Terus pocong, lompat-lompat. Kamu kasih aja portal, dia nggak bisa lewat, Franky. Gitu katanya. Iya. Ya, jadi ya kalau di Jakarta tadi saya sebut orang yang sudah meninggal lebih takut daripada orang yang masih hidup. Dokter tahu kenapa dok? Tempat rumahnya dia tinggalnya dok, orang yang sudah meninggal tuh seringkali digusur dok.
dijadiin komplek perumahan. Sedangkan di luar kota kan relatif lebih tenang dia, Dok. Oke, Dok. Jadi di pingsan ini gampang sebenarnya deteksinya, Dok ya. Ya. Kalau dia yang pura-pura ataupun apa itu pasti ketahuan, apalagi kalau ketemu sama dokter forensik. Tapi kita sebagai awam aja kita bisa tahu dia. Tahu. Biasanya orang itu manipulatif, Frank. Jadi suka ngomong cerita bohong, terus suka berlebih-lebihan, begitu. Itu ada kebiasaan gitu. Nah, dan satu lagi penanganan pingsan ada 2, Dok. Ada yang urgent, sangat amat bahaya kalau kita tunggu. Itu terutama kalau dia pernapasannya terhenti ataupun jantungnya terhenti. Ya. Ciri-cirinya tadi dokter udah sebutin ya. Yang lainnya tuh boleh dibilang tidak terlalu berbahaya, cukup kita tunggu kasih kesempatan dia istirahat lah. Kira-kira gitu kan, Dok ya. Ya jangan lupa apapun penyebabnya, kalau pingsan mendingan dibawa ke rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit nanti diselidiki lagi sumbernya apa dan dibikin diobatin, dan kemudian barangkali kalau udah tahu sebabnya apa kan bisa dikasih nasihat kalau in case nanti ke depan tuh mesti diapain gitu. Misalnya contoh kalau orang udah kejang demam, biasanya sama dokter diresepin obat buat anti kejangnya itu loh. Gitu, seperti itu modelnya kayak gitu. Kalau dia jantung ya dikasih obat yang bagaimana, kalau dia ada serangan jantung dikasih obat yang ditaruh di bolida tadi. Jadi kalau orang ditagih utang, pingsan, Wah, itu bohong tuh. gitu. Nah, oke. Jadi kalau orang saking gembiranya juga nggak mungkin pingsan, Dok. Enggak, mana ada sih. Ya siapa tahu gitu, Dok. Wah, besok dikasih 100 triliun gitu kan ya. Wah, ngitungnya aja nggak nyampe. Kasih 100 triliun. Oke, Dok, kalau gitu, Dok. Ya mudah-mudahan ini banyak mengerti orang-orang ya. Dan termasuk saya juga ya saya tahu. Jadi artinya kalau saya nanti glosor lagi, jangan diapa-apain deh. Ya kan bahaya, Dok. Yang orang glosor yang paling bahaya apa? Kalau di rumah kalau ada orang riwayat glosor ya, hati-hati nih soal meja dan segala macam. Jadi ada yang ujung-ujungnya tajam ini ya, mohon dikasih pelindung atau dia jangan tajam begini. Oh, tajam tuh bisa luka, Frank. Jadi itu bukan glosornya tapi luka gara-gara kepentok. Ya, Ujung makanya meja atau tepi meja nih. sebenarnya ada satu lagi yang bahaya, Dok, di kota-kota besar ini, Dok. Makanya saya jarang pergi sendiri, Dok. Sekarang ditemenin sama orang rumah. Jakarta punya kejamnya apa? Ada orang yang kayak begitu, ada lagi orang yang manfaatin kondisi kayak gitu untuk kejahatan. Iya, Jadi dipretelin langsung. dipretelin yang kayak gitu. Dan satu, Franky, kalau ada kejadian ada orang yang memang glosor, ada orang tua, di kamar mandi itu dipasang itu loh, pegangan tuh. Itu membantu banget sepasang pegangan. Dan satu lagi di lantainya itu jangan lantai ini, jangan lantai yang keras, tapi lantai yang berbenjol-benjol, jadi dia nggak gampang terpleset. Kadang-kadang salah satu masalah terpleset. Itu aja beli matras, Dok, yang memang buat kamar mandi ada. Iya, matras atau dibikin ya lantainya itu benjol-benjol yang ada batu-batunya itu. Dan ada pegangan, jadi kalau dia inklusif gitu dia masih bisa pegangan. Berarti gampangnya, Dok, kita nggak usah mandi, Dok. Hah? Nggak usah ke kamar mandi. Dimandiin. Iya, mandi kucing atau mandi bebek, Dok. Oke, Dok. Makasih, Dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!